Oke, kita lanjut guys. Di video sebelumnya kita sudah bikin Strapi-nya, sudah bisa login dan bisa logout, terus ngapain gitu kan ya. Nah, di Strapi itu ada dua Strapi itu kan CMS. Jadi CMS itu Content Management System. Jadi kita bisa semacam ada WordPress-nya gitu ya, yang bakal kita pakai untuk nyimpen-nyimpen data. Tapi bedanya dengan WordPress adalah kalau WordPress kita nyimpennya kan berita atau apa gitu, galeri gitu ya. Kalau di sini enggak, nah di Strapi ini kita bisa setup content type builder namanya. Content type builder ini kita bisa mendefine database sendiri dengan tipe data sendiri, jadi lebih fleksibel. Nah, nanti data-data yang kita setup di sini tuh bakal kita consume di REST API-nya. Oke, sebentar. Kita coba di sini. Jadi nanti di sini ada yang namanya content type. Ini bisa diganti nggak ya? Oh, sorry. Ini ya. Ada yang namanya content type builder. Ada yang namanya content manager. Nah, nih. Content manager. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yang satu ini tabelnya, ini database-nya, tipe datanya ini ya. Nah, yang ini atas ini adalah isinya, jadi ini kontennya. Nah, tapi itu ada dua konsep ini, atas gitu ya. Nah, konsep ini tuh perlu dipelajarin. Jadi kalau content type builder itu untuk nge-setup tabelnya atau database-nya, content manager itu ngisinya. Nah, di sini kita bakal coba membreakdown konten kita apa aja sih gitu ya. Atau kalau di topik yang ini kan kita mau main e-learning gitu ya. Berarti kita nanti bakal bikin pakai Postman juga. Oh ya, nanti teman-teman perlu install Postman. Ini udah ada belum ya? Belum tak tulisnya. Ini udah ada, ditulis Postman. Nanti coba di-install, di setup. Tapi kita perhatiin dulu kontennya itu kalau nggak salah udah ada belum ya? Oh belum. Yes, ini retake video ya. Tadi karena ada kesalahan yang harus dilakukan bocor gitu ya videonya, jadi kita ulang lagi. Oke, jadi kita mau bikin learning app misalkan. Berarti e-learning app ini misal salah satu kontennya adalah kursusan gitu ya. Maka di sini kita buka dulu ini ya. Create new collection type nih. Jadi kita bikin collection type baru namanya courses. Nah, nih. Jadi dia langsung mindsetnya langsung API. Jadi kalau teman-teman main di Laravel ya, pernah pakai Laravel, dia ada course, ada singularnya, ada pluralnya. Nah, ini untuk API ID-nya atau apa ini ya. Saya belum tahu, tapi nanti pada intinya ini kita akan akses pakai API. Terus nanti di sini teman-teman bisa pakai advanced setting, ada draft and publish. Ini mirip sama WordPress juga ya, benar karena dia memang content management system. Jadi kita bisa ngisi dan kita bisa setup itu sebagai draft dulu gitu kan, nanti dipublish gitu. Itu juga bisa. Ini continue. Nah, di sini bedanya adalah kalau kontennya kita itu kita setting dulu. Ini mau konten tipe data apa, bentuknya gimana, itu bisa macam-macam di sini. Nih. Contoh kalau course kita butuh name ya. Nah, course name. Terus kita butuh short text isinya, kemudian advanced setting, default value kosong, kita required, dan kita nggak mungkin ngasih unique ke nama field. Udah habis gitu minimum length 3 gitu. Maksimum jangan. Maksimum length nggak usah ada. Minimum length misalkan 5 gitu ya. Terus ini private field. Kalau private field dia nggak muncul di response API, ini nggak kita pakai sekarang. Kemudian kita butuh lagi teks lagi description ya. Description. Nah, description ini kan biasanya panjang tuh. Nah, ini kita pakai long text. Kemudian advanced settingnya required juga. Nggak usah minimum, kita add another field lagi. Jadi sekarang kita udah punya nih, ada tabel, satu kolomnya name, satu kolomnya
description, terus apa lagi? Kita butuh date, misalkan apa ya? Name-nya release date misalkan. Kemudian kasih date aja, nggak usah pakai time. Kemudian kita advance, required kah? Oke lah, required gitu ya. Add another field, kita kasih bolehan gitu ya. Kayak, nah ini salah satu hal yang paling sulit nih di pekerjaan IT, namain variabel, namain nama kolom, namain nama database gitu ya. Kita kasih on sale, misalkan ya. Kalau lagi sale dia gimana? Nah ini defaultnya itu false, requirednya di required, habis itu di finish. Nah sama ya. Nah ini muncul nih. Nah name, description, release date, sama on sale-nya apa enggak gitu kan. Nah jangan lupa di save. Nah kalau di save dia nge-restart servernya. Jadi ketika di development jangan di ini, dia kalau nambahin apa struktur database atau apa, dia itu bakal nge-restart. Oke, nah ini kita udah punya nih content type buildernya. Sekarang content manager. Ini udah ada resource namanya course. Kita bisa create entry kan. Nih create new entry. Tas name Flutter, basic Flutter. Description ya kita samain aja. Terus release date hari ini, on sale-nya false, ya kan? Ini udah kita save. Terus kita tambahin lagi course, create new entry, basic Laravel, misalkan ya. Kita kopas aja. Terus kita tambahin ini tanggal segini, kita save. Tapi teman-teman perhatiin di sini ya, ini kan ada centang publish nih. Nah ini belum, ini masih draft ya, ini masih draft belum publish. Nah nanti di next video saya bakal tunjukin efeknya apa sih bedanya antara draft dengan publish. Ini kita publish dulu course, ini awalnya draft, sekarang kita ganti publish. Nah inilah proses pembuatan database-nya. Jadi kalau di Laravel dulu ya, di course yang sebelumnya yang Laravel yang kita emang ngodingnya untuk production ya, bukan yang untuk yang mini-mini gini, bukan tutorial gini. Itu kita bikinnya kan panjang tuh, bikin model, bikin codingan, bikin route API-nya, terus bikin route resource-nya, terus bikin validasinya, macam-macam. Nah ini enggak, ini sekarang proses itu dimudahkan dengan dibuatkan UI-nya kayak gini. Nah itulah kelebihannya menggunakan Strapi. Tapi nanti teman-teman bakal ketemu kekurangannya. Biasanya orang-orang kalau nggarap tuh ya, sekarang trennya di luar negeri adalah bikin dulu yang sesederhana gini. Ini kan cepat nih bikinnya, gampang tuh bikin backend-nya. Habis gitu nanti sama dia di trial produknya fit enggak. Ternyata oh profit, ya udah baru dia pindahin backend-nya ke Laravel, pindahin backend-nya ke Golang atau kemana. Tapi nanti respons API-nya tetap sama. Jadi di front end-nya dia bakal tinggal consume aja. Oke, ini dulu di video ini basic tentang content type builder sama content manager di Strapi. Kalau teman-teman suka video ini, pengen support saya di dosen ngoding, silahkan nanti ke Udemy, kemudian di Sehari, Putra Prima Arhandi, course-nya tentang Laravel ada, Cypress ada, macam-macam. Nanti teman-teman bisa support saya dengan ngecek juga di deskripsi ada linknya untuk masuk ke grup WhatsApp, community, dan ke grup Discord. Oke, see you in the next videos guys.